Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallama wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kultum kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang mana sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk kaum perempuan. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada mbak-mbak nih. Pernah enggak tiba-tiba kita tuh sebagai perempuan merasa tiba-tiba sedih? Pernah? Pernah enggak tiba-tiba merasa galau? Pernah enggak tiba-tiba merasa kayak orang-orang di dunia itu kayak enggak ada yang peduli sama kita? Pernah? Jawab yang kompak dong. Pernah? Kita mengira semua ini tidak ada penyebabnya. Ternyata ada loh penyebabnya, teman-teman. Mari kita bahas satu-satu. Dalam 1 bulan, kita perempuan itu mengalami 4 fase. Mohon maaf nih, ini memang kajian untuk perempuan tapi tidak menutup kemungkinan sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh kaum laki-laki. Ya. Jadi ini bisa untuk bekal di masa mendatang untuk calon bapak-bapak ini. Yang pertama adalah fase menstruasi. Kebalik ya. Seperti yang kita ketahui pada umumnya ya, menstruasi atau haid itu adalah proses keluarnya darah dari rahim seorang perempuan. Atau dalam istilah fikihnya kita ketahui yaitu huwa ad-damu al-khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihah. Yaitu keluarnya darah dari farji perempuan dengan secara keadaan sehat. Artinya darah yang keluar itu bukan penyakit. Pada fase ini, seorang perempuan akan mengalami yang namanya, apa Mbak Hajar tahu? Kok kayak mau jawab? Oh. Craving nurse girl. Apa? Craving nurse girl. Craving nurse girl ini adalah perasaan ingin diperhatiin, ingin dimanja-manja. Jadi nanti ini calon bapak-bapak kalau punya istri yang sedang haid harus memberikan perhatian yang lebih, diajak jalan-jalan, beliin es krim, beliin mie ayam gitu misalnya, gitu ya. Setuju nggak mbak-mbak? Setuju nggak? Setuju ya. Kemudian di fase yang kedua ini namanya fase folikular. Apa? Fase folikular. Fase folikular ini adalah seperti yang kita lihat adalah fase setelah menstruasi selesai. Pada fase ini tubuh kita memproduksi yang namanya hormon progesteron. Hormon progesteron ini menghasilkan namanya hormon estrogen. Nah, ini yang membuat atau menyebabkan tubuh kita mengalami peningkatan energi positif. Jadi pada fase ini kita merasakan yang namanya nyaman, pede, semangat yang menggebu-gebu. Seperti itu. Jadi pada fase ini saya katakan fase folikular itu adalah fase normalnya perempuan. Moodnya seimbang. Gitu ya. Yang ketiga namanya fase ovulasi.
Fase ovulasi ini adalah fase melepaskannya sel telur yang akan menuju ke tuba falopi. Pada fase ini, hormon yang sangat dibutuhkan yaitu hormon progesteron tadi. Pada fase ini, kita perempuan mengalami yang namanya kadang nyeri di perut, nyeri di punggung, nyeri di pinggang, kepala pusing, kepala, pundak, lutut, kaki pusing, pusing semua, pegel semua rasanya. Ini untuk calon bapak-bapak ini kayaknya nggak ada yang tahu karena nggak merasakan ya. Nah ini makanya saya kasih tahu supaya nanti kalau jenengan itu punya adik perempuan, ya, punya istri perempuan kan, perempuan ya. Nah ini jenengan nanti bisa lebih memahami kita gitu loh maksudnya. Terus kemudian di fase yang keempat, ini fase terakhir sebelum haid mulai lagi. Ada yang tahu fase keempat apa? Tahu? Apa? Kak Hajar kayak mau jawab. Fase keempat yaitu fase luteal. Ini fase terakhir sebelum haid dimulai lagi. Pada fase ini hormon progesteron naik, namun karena tidak ada terjadinya pembuahan karena belum menemukan jodohnya, maka hormon progesteron itu akan mengalami penurunan, yang mana akan menyebabkan, kalau tadi di fase folikular ini progesteron naik, menyebabkan energi positif muncul dari dalam tubuh kita. Kalau energi positif itu progesteron turun, berarti emosinya nggak stabil lagi, turun lagi. Jadi yang tadinya kita semangat, di fase ini kita menjadi sangat emosian, mager, apalagi kayak nggak ada semangat hidup. Selain itu juga dari dampak psikisnya, dari dampak secara fisiknya itu juga akan beda dengan fase-fase yang ini. Akan mengalami penurunan pada kesehatan fisik kita. Muter terus kayak gitu. Kita tadi normal hanya saat kita berada di fase mana? Folikular. Dan fase folikular ini hanya terjadi sekitar 2-3 hari aja. Jadi selebihnya dalam 1 bulan perempuan tidak normal. Artinya capek terus. Begitulah. Namun ini bukan menjadi kelemahan untuk kita, tapi justru menjadi kelebihan untuk kita. Karena apa? Selama 30 hari ini lebih banyak kita merasakan sakit. Jembatan? Ya tidak. Tapi kita perempuan pernahkah ngeluh? Ada yang gara-gara mengalami fase-fase ini ada yang sampai bunuh diri? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau di fase ini kita mengalami stres, ada yang ngerokok? Nggak ada. Kalau Kang Abror stres dikit, merokok di bawah pohon sana. Gitu. Nah, fase-fase berkaitan dengan fase-fase yang saya bahas ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn. Allah bilang gimana? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Haid itu apa? Qul huwa adza. Apa itu adza? Sesuatu yang menyakitkan, membuat tidak nyaman.
Itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini bukan berarti ketika dalam keadaan haid para suami itu menjauhi istrinya, tidak. Namun ya, ketika haid ini fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatuhun, jangan sampai perkataan atau perbuatan kalian para laki-laki itu sampai menyinggung atau menyakiti perempuan. Terlebih kepada saudara perempuan, kepada ibu, kepada istri atau anak-anak kalian yang perempuan. Seperti itu nggih. Ini bisa jadi motivasi untuk kita-kita kaum perempuan supaya tidak mengeluhkan apa yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Setelah mengetahui proses dan fase-fase tersebut, kita jadi lebih tenang dan bisa lebih memahami diri sendiri, juga lebih bisa mengontrol emosi ketika sedang berada di fase yang kurang kita sukai. Dan untuk teman-teman yang laki-laki diharapkan untuk bisa lebih mengerti dan bisa lebih memahami dan lebih memaklumi kalau Allah itu menciptakan kita ya kayak gini. Begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian, wallahu yaqdi bi hibati wa firah li wa lakum fi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.